Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus jamaah Masjid Al-Muharram Kompleks Santeng ini, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke hariban alam Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya hatta ila yaumil qiyamah. Hadirin kajian Ahad pagi yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang siapapun makhluk yang Allah ciptakan pasti akan mengalaminya. Oleh karenanya kita penting untuk lebih jauh memahami, untuk lebih jauh mendalami hakikat, urgensi, manfaat daripada yang namanya kematian. Bapak, Ibu, hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kematian itu merupakan satu hal yang pasti terjadi pada manusia. Dalam fase ini nanti jasad kita dan ruh kita berpisah. Yang mulanya kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di alam rahim, nanti jasad kita yang sempurna ini, jasad dengan ruhnya akan berpisah. Kapan waktu perpisahan kita antara jasad dan ruh ini? Waktunya kapan? Hanya tinggal menunggu saja para hadirin. Kita akan menunggu. Hakikatnya kita sekarang ini adalah menunggu kapan waktu tiba. Baik yang muda, baik usia balita, masuk lagi remaja, orang tua, bahkan yang sudah lansia, itu semuanya ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel ini menunggu kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kita, tidak bisa kita meminta untuk diakhirkan walaupun sejenak, walaupun sedetik, walaupun 1 jam. Dan tidak bisa kita meminta untuk dimajukan ajal kita. Idza jaa ajaluhum, apabila kita telah datang ajalnya kepada siapapun. Karena para hadirin, ajal itu tidak mengingat umur, tidak mengingat usia. Satu, ajal itu tidak melihat daripada yang namanya laki-laki dan perempuan. Tidak. Dan ajal juga tidak melihat huruf abjad. Nah, ini bahaya kalau misalkan ajal itu ditentukan dengan huruf abjad. Maka siap-siap saja yang namanya dari abjad huruf A, Abdurrahman, Aisyah, siap-siap paling depan, paling duluan. Yang namanya Abdurrahim, Ahmad, dan seluruhnya siap-siap. Tapi yang namanya Muhammad berarti di tengah tuh. Yang namanya Ibrahim di tengah, yang namanya Yusuf di akhir-akhir, apalagi yang namanya Zainuddin, Zain.
Zuhri paling akhir tuh. Namanya abjadnya ada di akhir Pak ya. Ibu juga yang namanya Zahratus Sa'adah misalkan. Nah ini istri saya kebetulan namanya dari Z Pak. Ini mudah-mudahan paling akhir ini ya. Jadi enak Pak kalau misalkan suami istri belakangan umpama ya meninggalnya. Jadi kita bisa dirawat dulu. Ya. Akan tetapi kan tidak tahu yang namanya umur. Ya. Tidak sedikit ya. Bisa istri yang duluan, bisa suami ya belakangan. Ya. Mudah-mudahan kita sama-sama dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita ini. Para bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian ada satu masa mata sudah tidak bisa melihat, kaki sudah tidak bisa berjalan, tangan pun sudah tidak bisa memegang. Ini sama yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, kita hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini, pada hari pembalasan nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dikunci pada hari ini, pada hari nanti. Apa yang dikunci? Lidah, lisan kita, mulut kita dikunci. Pada hari pembalasan, pada hari nanti kita dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tidak bisa mulut kita untuk berkata, tetapi yang bisa untuk mempertanggungjawabkan semuanya adalah apa? Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara, data faktanya adalah aydihim, tangan kita, bukan mulut kita. Kalau mulut kita ini pandai untuk bersilat lidah, pandai sekali seseorang untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan, bahkan untuk mengelabui orang lain. Hari ini mulut kita pandai sekali untuk mengubah yang hak dengan yang batil. Dengan mulut kita bisa mengelabui ya orang lain. Tapi apakah tangan? Tidak bisa Pak. Tangan ini tidak bisa. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan nanti kaki kita ini akan yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang telah kita lakukan, yang telah kita upayakan di mana saat ini di dunia ini. Jangan kira kita berbicara tidak ada yang mengintai, tidak ada yang mengawasi di jagat raya ini. Jangan dikira kita melangkahkan kaki ke suatu tempat yang hina, ke suatu tempat yang maksiat, sekalipun tengah malam orang tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengamati. Tetapi CCTV raksasa dunia ini ada. Gambarannya kalau umpama wilayah ini, masjid ini memiliki CCTV di berbagai sudut, apalagi CCTV-nya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dayanya jauh lebih dahsyat daripada yang apa bisa kita lihat di dunia ini.
Tangan kita bisa berbuat yang tidak benar, tapi akan dilihat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita mengikuti dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil ladzatil maut. Perbanyaklah oleh kita semua mengingat hal yang dapat memutus kelezatan-kelezatan di dunia ini. Apa kelezatan-kelezatannya itu? Yaitu dengan cara mati. Karena kematian akan memutus hal-hal yang berbau kelezatan-kelezatan yang ada di dunia. Minimal sesuatu yang lezat-lezat itu paling tidak 3: harta, tahta, wanita atau keluarga di sekeliling kita. Harta ketika kita tidak mampu, kita terus mengejarnya. Bagaimana ketika kita muda dulu, kita gemar mencari harta, barangkali kita lupa, ada sedikit lupanya, ada sedikit lalainya ketika kita dahulu mencari harta, sehingga ketika kita mencari harta kita lupa mati. Sedangkan mati itu ajalnya tidak ada yang tahu. Alangkah ruginya seseorang yang ketika senantiasa setiap harinya terus mencari harta dan harta, akan tetapi dia lupa untuk mengingat kematian. Rugi. Ketika yang ada di dalam pikiran, apalagi di dalam hatinya, bagaimana mengumpulkan pundi-pundi emas, bagaimana mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya. Tertutup nanti hati, bahkan pikirannya pun sudah jauh lebih dulu tertutup. Ini bahaya. Para hadirin sekalian, karena dijelaskan oleh Syekh Lafaf, sebagaimana dikutip Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, barang siapa yang memperbanyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, orang yang mengingat mati, dia akan senantiasa mempercepat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama tadi, orang yang tidak mau meninggalkan kelezatan dunia, terus mengejar harta, nantinya tidak mau mempercepat taubat, itu tidak mau. Seolah-olah dia beranggapan, seolah-olah aku akan merasakan hidup yang lebih lama. Ini penyakit hati, penyakit hati, wa karahiyatul maut, dan takut untuk mengingat-ingat mati. Mati itu takut rasanya. Tapi apalah daya, kita diajarkan oleh agama kita ingat mati. Karena dengan ingat mati kita mempercepat taubat. Dengan ingat mati, kalau kita ba'da subuh kita mengingat mati, tiap waktu kita mengingat mati, kita tidak mau untuk melakukan hal-hal yang mafsadat, hal-hal yang tidak baik. Ba'da sholat subuh kita ingat mati. Setelah sarapan kita ingat di waktu pagi itu ada sholat sunnah yang namanya sholat duha. Kita melaksanakan penuh dengan ibadah. Kemudian setelah sholat duha kita fantasiru fil ar, bertebaran di muka bumi ini mencari penghidupan. Nanti siang kita ingat ada sholat duhur, kita ingat kepada Allah,
Itu sebab apa? Dari mulai mengingat mati saja kita tidak ingin mengingat mati dan menjauhi kepada dunia. Para hadirin, dengan mengingat mati kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita menjaga sholat yang 5 waktu, karena kita takut kalau kita tidak ingat mati kita lalai. Kita takut bahwasanya kita mati tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang kita harapkan bahwasanya kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Mati yang dalam keadaan husnul khotimah adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, dan bahkan yang diingatnya itu kapan? Waktu ibadah selanjutnya. Pasti itu. Kemudian dengan mengingat mati, hati kita itu akan menerima segala hal-hal yang baik. Ya. Kalau kita sudah mengingat mati, zikrul maut, kita itu akan senantiasa menerima nasihat-nasihat yang baik. Hal-hal yang baik itu menerima, karena hati kita sudah mulai bersih. Beda lagi dengan orang-orang yang dihinggapi karohiyatul maut, takut mati. Ya. Orang-orang yang takut mati ke masjid juga segan melakukan sholat subuh, apalagi waktu enak-enaknya istirahat, disuruh bangun. Ya. Orang yang tidak ingat mati mau melaksanakan sholat subuh itu segan, males, bawaannya nanti belum siang dan lain sebagainya. Para hadirin sekalian, kemudian orang yang senantiasa ingat mati, dia akan terus semangat untuk ibadah. Terus semangat untuk ibadah. Pertama, rajin ke masjid kalau memungkinkan tiap waktu. Kemudian rajin lagi, ditingkatkan lagi ibadahnya. Kalau ada sedikit hartanya, dia memasukkan ke kotak-kotak amal dan kotak-kotak jariah. Ringan tangan untuk bersedekah, untuk semangat beribadah. Itu keutamaannya. Kemudian barang siapa yang lupa akan kematian, ia dihukum dengan 3 hal nanti. Yang pertama, dia akan menunda-nunda taubat. Kalau sudah menunda-nunda taubat, bahaya. Mau tobat nanti masih muda, mau tobat nanti belum tua, mau tobat nanti belum sakit-sakitan. Kapan lagi kalau misalkan tidak mulai sekarang? Mau tobat kok nanti. Mau nunggu sampai ajal kita berada di kerongkongan kita. Na'udzubillah. Nanti kita tidak membawa amal-amal yang baik, rugi. Kehidupan dunia berapa puluh tahun sih Pak? Kehidupan dunia berapa puluh tahun sih Bu? Patokannya kepada Kanjeng Nabi 62, 63 kita harus sudah bersiap. Lebih daripada itu Bapak Ibu, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah umatnya banyak yang diberikan bonus. Nah, bonus-bonus ini yang harus kita maksimalkan. Kemudian yang kedua adalah hukuman bagi orang yang karohiyatul maut, meninggalkan ridho dengan rezeki yang cukup. Meninggalkan ridho dengan rezeki yang cukup. Jadi ketika diberikan rezeki yang cukup, dia merasa kurang saja. Enggak ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah, itu enggak ridho.
maunya, kebutuhannya dicukupi saja. Tetapi ketika dia diminta oleh Allah untuk datang menuju Allah, tidak pernah dia untuk segera menunaikan. Hajat kita banyak kepada Allah, tetapi ketika Allah meminta datang dalam 5 waktu yang minimal, dia tidak bersegera menunaikannya. Hajat kita ini banyak kepada Allah, ya. Tetapi kalau kita ingin hajat kita cepat dikabulkan, segera dekati Allah, karena Allah maha segalanya. Yang ketiga, orang yang takut mati, dia akan malas dalam beribadah. Ini sudah pasti. Jadi maka oleh sebab itu, kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian ini sebagai nasihat untuk kita. Kematian nasihat kepada kita. Kalau ada tetangga, saudara, sahabat, bapak ibu sekalian yang meninggal dunia, itu adalah nasihat untuk kita semua. Kita juga bakal seperti mereka. Entah kapan waktunya kita tidak tahu. Yang jelas Nabi mengingatkan kepada kita 5 perkara sebelum 5 perkara. Persiapkan. Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla saglik, wa hayataka qabla mautik. Ingat oleh kita semua, manfaatkan 5 perkara sebelum nanti datang 5 perkara kepada kita. Pertama, waktu muda kita sebelum waktu tua kita. Yang kedua, kita apakan waktu sehat kita sebelum waktu sakit kita datang. Waktu sehat kita dimaksimalkan sebelum nanti datang waktu sakit kita. Perhatikan Pak, kalau sudah sakit kita mau ke masjid saja susah. Kalau sudah sakit kita mau beramal yang lebih juga susah. Ketiga, perhatikan masa kaya kita sebelum jatuh datang masa kefakiran kita. Kaya itu banyak, kaya hati, kaya harta, kaya pikiran, kaya tenaga. Segera kita korbankan itu untuk kemaslahatan umat dan agama. Sebelum nanti kita datang suatu masa kefakiran kepada kita, kita jatuh. Maka kita perhatikan. Yang keempat, waktu luang kita sebelum datang waktu sibuk kita. Ya. Kalau kita senantiasa dalam sehari-hari merasa sibuk saja, ini tanda-tanda orang celaka. Diajak kebaikan sibuk, diajak untuk ke masjid, maaf saya sibuk. Diajak untuk melakukan hal-hal yang positif, selalu mengakunya sibuk dan sibuk. Padahal sibuknya terhadap urusan dunia ini bahaya. Yang kelima, kita diingatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, persiapkan hidupmu sebelum datang kematian kita. Hayataka qabla mautik, hidup kita dipersiapkan, diperhatikan sebelum datang kematian kita. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Persilahkan, jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan.